Shalom semuanya, ada sebuah kebenaran yang ingin saya bagikan bagi saudara pada hari ini, yaitu Yesus telah menghapus dan mengampuni setiap dosa kita, bukan hanya yang ada di masa lalu atau masa sekarang, tapi juga bahkan masa yang belum saudara alami. Ini adalah sebuah kebenaran yang begitu membebaskan saudara-saudara, karena setiap dari kita, tanpa kita sadari, pasti akan melakukan kesalahan dan pelanggaran. Dan seringkali kita takut apakah Tuhan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita yang akan datang atau tidak. Seringkali kita berpikir Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita yang lampau ketika kita menerima Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan masih mengampuni kita setelah kita berada di dalam Yesus? Hari ini saya ingin menunjukkan sebuah kebenaran, bahwa Yesus benar-benar mengampuni seluruh dosa kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan di kitab Ibrani pasal 7 berkata, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, bahwa Yesus imam besar yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Dia tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri, dan sesudah itu barulah dosa umatnya, saudara-saudara. Bahwa Yesus itu adalah kudus dan suci, bahwa dia tidak perlu untuk melakukan sebuah persembahan untuk menghapus dosanya sendiri. Tidak seperti imam-imam besar lain. Dan hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban, saudara-saudara. Bahwa Yesus bukan hanya sebagai seorang imam besar yang kudus dan saleh, tapi dia juga adalah persembahan atau korban pengampunan dosa yang paling baik, saudara-saudara. Inilah yang dikatakan di Ibrani pasal 10. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi dia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara, perhatikan pilihan kata yang ditulis di dalam kitab Ibrani, bahwa dia menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bahwa pengampunan tersebut bukan hanya terjadi di masa lampau ketika saudara menerima Yesus, tapi juga masa sekarang dan bahkan masa yang akan datang, saudara-saudara. 1 Petrus 3 berkata demikian, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Lihat penekanannya, segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Bahwa Yesus benar-benar mengampuni segala dosa kita. Lalu dikatakan di Kolose pasal 2, kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, saudara-saudara. Kalau segala berbicara tentang semuanya, saudara-saudara, bukan hanya masa lalu, bukan hanya masa sekarang, tapi juga masa yang akan datang. Bagaimana dia menghapuskannya? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bahwa ketika saudara dan saya menerima Yesus, ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, segala pelanggaran, segala dosa ditiadakan dan dipakukannya pada kayu salib. Apa dampaknya bagi kita, saudara-saudara? Roma 8 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahwa saudara dan saya akan ada di dalam Kristus Yesus sekali untuk selama-lamanya. Dan selama kita berada di dalam Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Hal ini berbicara bukan mengenai kekuatan saudara dan saya untuk menjaga diri kita tetap kudus, saudara-saudara. Ini bukan berbicara mengenai perbuatan kita, tapi ini berbicara mengenai darah Yesus dan kuasa Yesus. Bahwa tidak ada orang yang dapat keluar masuk dari dalam perlindungan Yesus. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Yesus sudah menembus kita, bahkan di Kolose dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi jika saudara dan saya sudah tahu bahwa kita sudah didamaikan, segala sesuatunya telah didamaikan, saudara-saudara, maka saudara dan saya mempunyai sebuah keberanian.
Mungkin hari ini saudara bisa menjaga perbuatan atau tingkah laku saudara. Tapi sadar tidak sadar, pikiran kita seringkali bablas, saudara-saudara. Kita tidak dapat menjaga pikiran kita, dan itu dosa menurut Yesus. Seringkali mungkin saudara berpikir, saya dapat menjaga perbuatan saya dapat menjaga pikiran saya. Tahukah saudara, bahwa di dalam firman Tuhan berkata dengan jelas, jika saudara tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau baik dilakukan, maka saudara pun masuk ke dalam dosa. Jika saudara khawatir atau saudara takut, maka saudara pun masuk ke dalam dosa. Ada begitu banyak hal yang tidak dapat kita pertahankan, saudara-saudara. Dan jika kita berpikir bahwa perbuatan kita lah yang menjamin kekudusan kita, maka kita akan selalu gagal, saudara-saudara. Dan inilah kabar baik yang ingin saya bawakan. Bahwa pengampunan yang Yesus berikan bukan hanya berbicara masa lampau, bukan hanya berbicara masa sekarang, tapi bahkan berbicara sampai ke akhir kehidupan kita. Bahwa kita dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Kenapa sih alasannya kita dibenarkan sekali untuk selama-lamanya? Karena di Roma pasal 6 dikatakan demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, saudara-saudara. Bahwa Yesus hanya mati sekali. Bahwa dia tidak perlu mati berulang kali setiap tahun untuk menebus dosa saudara dan saya. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jika Yesus sudah melindungi kita, maka itu Roma pasal 8 berkata, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela. Yesuslah yang akan menjadi pembela bagi kita, bahwa dia berkata, darahku telah menebus dosa-dosa mereka. Inilah yang kita kenal di 1 Yohanes pasal 2. Anak-anakku, hal ini kukatakan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Karena namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa untuk seluruh dunia. Bahwa Yesus yang akan menjamin, dan dia berkata, darahku telah ada di dalam dia. Hari ini saya ingin saudara fokus kepada your being, bahwa identitas saudara adalah anak yang telah didamaikan, bukan kepada perbuatan saudara. Dan ingat, saudara-saudara, bahwa Yesus ketika dia membayar, itu adalah overpayment, membayar lebih, saudara-saudara. Pernahkah saudara mengalami ketika saudara sedang berhutang? Mungkin saudara hutang 10.000 kepada seseorang. Lalu ayah saudara bilang, saya ingin memberikan saudara uang, saya akan membayar. Lalu dia berikan uang, kartu kredit yang tidak terbatas jumlahnya. Jadi bukan hanya untuk membayar hutang saudara yang 10.000, tapi bahkan jika saudara nanti akan berhutang kembali atau memerlukan pembayaran kembali, inilah yang namanya overpayment, saudara-saudara. Dan Yesus adalah our overpayment. Dosa yang dibayar bukan hanya masa lampau, bukan masa sekarang, tapi bahkan sampai akhir hidup kita. Keyakinan inilah yang membuat saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih sudah menonton video pada hari ini. Jika saudara mempunyai pertanyaan, komentar, ataupun hal-hal yang membingungkan, saudara dapat mengirimkan email di slide berikut ini. See you! Hai, saya Julian Chong dari The Cause Indonesia Church, dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom.